Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika membaca teks Injil hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, saya tertarik dengan salah satu sabda Yesus saat dia harus berhadapan dengan para muridnya, secara khusus dengan Thomas yang tidak percaya sebelum melihat sendiri Tuhan yang bangkit. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapakah kategori orang yang tidak melihat namun percaya? Orang yang tidak melihat namun percaya adalah orang-orang yang tidak mengalami seluruh peristiwa Yesus selama hidupnya di Nazaret, di Galilea, di Yudea, dan Yerusalem secara langsung. Mereka percaya karena pewartaan para rasul dan pengganti para rasul selanjutnya. Sabda Yesus ini berdampak luas bagi karya pastoral gereja selanjutnya dan selamanya. Yesus harus mengatakan demikian karena selanjutnya ada banyak orang tidak akan melihat Yesus secara fisik, terutama sejak kenaikannya ke surga. Tentang Yesus dan karyanya di zamannya hanya ada kisah atau cerita dari mulut ke mulut lalu dituangkan dalam tulisan suci, yakni kitab suci atau Injil. Kitab suci atau Injil merupakan rekaman suara kata Tuhan sendiri secara detail, walau tidak sempurna. Yesus sudah tahu bahwa akan ada banyak orang yang tidak melihat dan mengalami langsung kebersamaan dengannya, namun percaya. Saudara-saudari terkasih, salah seorang yang tidak mengalami kebersamaan dengan Yesus namun kemudian percaya adalah Paulus yang memiliki nama asli Saulus. Dia diangkat sebagai rasul dengan cara amat khusus. Kedudukannya sebagai rasul sama dengan Petrus dan kawan-kawannya. Paulus adalah seorang cendekiawan Yahudi yang menentang mati-matian karya Petrus dan kawan-kawannya. Sebelum ditarik Kristus dengan penuh kerahimannya, bagi Paulus, siapa saja yang menyebarkan ajaran Kristus atau menyebut dirinya orang Kristen harus ditangkap, harus dipenjarakan, dianiaya, dan bahkan dibunuh. Yesus lalu menarik dan merangkulnya dengan penuh kasih-Nya. Yesus melupakan semua dosa Paulus terhadap dirinya. Dia bertobat dan kemudian menjadi rasul besar dengan tugas mewartakan Injil bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Paulus yang tidak melihat dan tidak mengalami langsung kebersamaannya dengan Yesus telah menjadi percaya kepada Kristus yang bangkit. Imannya ini menjadi dasar bagi pewartaannya. Semua mereka yang menjadi subjek pewartaannya adalah orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Semua mereka yang percaya kepada Kristus, entah para jemaat Paulus pun jemaat Petrus dan kawan-kawan, tidak kecut dan takut dianiaya atau ditekan. Tantangan dan kesulitan seberat apapun tetap mereka hadapi secara pribadi juga bersama. Apa yang menguatkan dan meneguhkan mereka? Saudara-saudari, dari bacaan pertama hari ini kita baca dan dengar bahwa mereka selalu berkumpul dan berdoa bersama. Dikatakan dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah dan memecahkan roti dari rumah ke rumah. Dalam kebersamaan ini tidak hanya berdoa dan memecahkan roti, tapi mereka merasa senasib dan sepenanggungan, saling berbagi dari kekurangan atau kelebihan. Jauh dari sikap egois, sama-sama merasa susah dan senang. Gaya hidup inilah yang mampu memikat banyak orang lain untuk bergabung dan mulai percaya kepada Kristus. Inilah salah satu model mewartakan Injil yang paling sederhana. Makanya dari hari ke hari, jumlah mereka semakin bertambah banyak. Dasar dari kebersamaan mereka adalah iman akan Kristus yang bangkit. Iman itulah yang mempersatukan mereka semua.
Semua yang percaya kepada Kristus ini adalah orang-orang yang tidak melihat dan mengalami kebersamaan dengan Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus terus mengalami tantangan dan kesulitan. Banyak orang telah mati demi imannya, entah yang sudah dicatat dalam lembaran sejarah gereja pun yang tidak tercatat. Walau demikian, gereja tidak kecut, tidak takut, tidak mundur. Gereja tetap eksis menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Kristus yang setia, selalu siap memikul salib bersama Yesus. Gereja meyakini sesudah salib ada kemuliaan dan kebangkitan. Rasul Petrus menulis kata-kata penghiburan dalam suratnya yang pertama hari ini dalam bacaan kedua. Sekalipun sekarang ini kamu berduka cita sejenak oleh berbagai pencobaan, semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk menyadari bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus walau tidak melihat. Kepercayaan itu mesti kita buktikan dalam upaya membangun dan menumbuh kembangkan kebersamaan kita sebagai warga gereja, sebagaimana ditunjukkan oleh jemaat perdana. Kita satukan langkah, bulatkan tekad, rapatkan barisan untuk memperkuat gereja kita, mulai dari sel yang terkecil, yakni keluarga-keluarga. Gabungan antar keluarga yang berdekatan yang kita sebut dengan nama KUB. Selanjutnya lingkungan, stasi, paroki, dan gereja universal. Sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya siap menghadapi berbagai tantangan, baik secara pribadi pun bersama. Tanpa kita sadari, tantangan bisa meruntuhkan konsistensi iman kita jika kita tercerai-berai, terpecah belah. Kita perkuat diri, perkuat keluarga, perkuat KUB gereja dengan selalu berkumpul bersama, berdoa dan merayakan Ekaristi sambil terus mendengarkan firman-Nya. Kita hendaknya berbangga karena telah dari awal sudah dipuji Tuhan Yesus sebagai kelompok orang yang berbahagia, berada di tengah-tengah segelintir orang yang baru percaya kalau mereka sudah melihat mukjizat dulu, sudah melihat Yesus dulu. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semuanya. Amin.